Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fillah, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan nge-share ke kalian ataupun ke teman-teman ataupun sahabat Fillah tentang kebijakan-kebijakan baru yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia, khususnya di Jeddah. Beberapa hari ini di Jeddah sudah ada kelonggaran, sudah bisa melaksanakan sholat di masjid seperti halnya Masjid Nabawi. Di Jeddah pun juga demikian. Namun sekarang di situ ataupun di sana akan di lockdown kembali. Jadi seperti apa sebelum kita lanjut membicarakan hal tersebut, untuk sahabat Fillah yang masih belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe channel saya dan jangan lupa tekan tanda loncengnya biar sahabat Fillah tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Ataupun sahabat Fillah pengen nanya-nanya seputaran Saudi Arabia khususnya di Mekah, silahkan mampir di Instagram saya, langsung di DM boleh, oke? Jadi sahabat Fillah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita mengingat tentang hal tersebut, itu kita harus benar-benar menyikapi dengan tenang ya. Kita harus benar-benar mengikuti protokol ataupun pemerintah Saudi Arabia khususnya. Melihat kelonggaran kemarin seperti halnya di Madinah, seperti halnya di Jeddah, itu sudah bisa melaksanakan sholat di sana, sudah bisa pergi ke mal-mal ataupun sudah pergi ke toko-toko sekitaran Masjid Nabawi ataupun di sekitaran di Jeddah, itu sudah bahagia sekali melihat di sana. Namun sekarang meskipun kemarin itu tidak 100% normal, namun setidaknya sudah ada kelonggaran lah untuk penduduknya dan bisa melaksanakan sholat di sana. Namun kebijakan apa yang sudah diterapkan untuk saat ini, yaitu khusus untuk Jeddah, itu yang pertama, warga diperbolehkan keluar rumah atau bepergian dari pukul 6.00 ataupun pagi hingga 15.00 atau jam 3 sore. Jadi sekarang mulai 6 Juni besok itu untuk keluar rumah itu dari jam 6 pagi sampai 15.00 ataupun jam 3 sore. Jadi kalau misalkan kemarin itu masih dari jam 6.00 ataupun jam 6 pagi itu sampai jam 8 malam. Jadi sudah dikurangi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelaksanaan sholat di masjid akan ditutup sementara. Jadi kemarin sudah bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid, namun sekarang itu akan ditutup untuk sementara. Saya dengar informasinya tadi di situ kurang lebih sampai 15 hari itu akan ditutup. Wallahu a'lam, nanti ada kebijakan baru, entah itu kebijakan mungkin akan diperpanjang, itu kurang tahu. Wallahu a'lam. Terus yang ketiga, perkantoran pemerintah dan swasta ditutup sementara. Jadi yang kemarin seperti halnya kantor-kantor dibuka, itu sekarang mulai tanggal 6 Juni itu akan ditutup sementara. Terus selanjutnya yang keempat, makan di restoran ataupun di kafe dilarang untuk sementara. Jadi kalau kemarin itu sudah bisa pergi ke kafe ataupun ngobrol-ngobrol di sana ataupun beli-beli di sana, sekarang mulai tanggal 6 Juni itu sudah tidak diperbolehkan untuk keluar ke kafe. Terus selanjutnya yang kelima, penerbangan domestik dan transportasi darat masih beroperasi seperti biasa. Jadi kemarin saya masih belum ngeh gitu ya ngelihat situasi, karena saya kira itu seperti halnya taksi ataupun semacam kayak bus-bus gitu ya. Saya kira masih belum operasi, namun tadi saya ngelihat di sana sudah beroperasi. Namun dengan kebijakan baru ini khususnya di Jeddah itu masih beroperasi. Terus selanjutnya yang keenam, diperbolehkan keluar dan masuk kota Jeddah di luar jam malam. Jadi kalau misalkan selain jam malam itu masih bisa untuk ataupun sudah masih diperbolehkan untuk keluar. Jadi yang terpenting untuk malam itu tidak diperbolehkan untuk keluar. Terus yang ketujuh, itu dilarang berkumpul lebih dari 5 orang. Jadi kalau misalkan ketetapan seperti itu memang dari kemarin, meskipun di Jeddah itu meskipun di Mekah itu sudah tidak diperbolehkan untuk keluar ataupun berkumpul sampai lebih 5 orang. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itulah yang akan saya sampaikan terhadap sahabat Fillah. Mengingat dengan kebijakan tersebut, kemarin di Jeddah pun sudah ada informasi yang sangat bahagia sekali, karena di situ sudah bisa melaksanakan sholat di masjid. Dan di Madinah pun juga demikian, sudah senang sekali warga di sana sudah bisa melaksanakan beribadah di sana. Jadi
kebijakan ataupun pemerintah Saudi Arabia itu menegaskan khusus wilayah Jeddah. Kalau misalkan wilayah Mekah ataupun wilayah Madinah, Riyadh dan juga semacamnya itu masih dengan kebijakan yang kemarin ataupun sebelumnya. Jadi seperti itu kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi mungkin dengan kebijakan seperti itu biar ada penurunan lah gitu ya. Setiap harinya dengan penduduk yang positif corona. Kemungkinan dikarenakan adanya seperti itu, ya dikarenakan setiap harinya, kemarin pun juga setiap harinya itu yang terkena penduduknya itu kurang lebih 2.591 perharinya. Itu kemarin pun juga sudah turun gitu ya. Sudah turun sampai 1.500 dan sekarang itu perharinya sudah naik lagi. Yang kena itu 2.591. Dan yang sembuh kemarin 1.651 itu setiap harinya ya. Yang meninggal itu 31. Jadi total itu keseluruhan itu sekarang sudah mencapai 95.748. Yang sembuh itu sudah mencapai 70.616 dan yang meninggal itu 642. Itu keseluruhan. Jadi mungkin dengan kebijakan seperti itu, mungkin pemerintah Saudi Arabia khususnya itu memang benar-benar antisipasi banget gitu ya untuk mencegah dari wabah ini. Jadi kenapa di Jeddah itu sudah ditiadakan jam malamnya itu meskipun hanya beberapa waktu saja yang di lockdown ataupun sudah beda lah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan sudah ada kelonggaran dari kemarin itu masih bisa untuk keluar rumah yang malam harinya, namun sekarang dengan ada kebijakan baru dari pemerintah Saudi Arabia khususnya itu jam malamnya sudah ditiadakan dan siangnya itu sudah dikurangi. Jadi intinya dengan kebijakan ini untuk di Jeddah itu sudah tidak diperbolehkan untuk keluar malamnya. Jadi seperti itu. Dan mengingat dengan kebijakan baru yang telah diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia khususnya di Jeddah, untuk di Jeddah semoga bisa dijauhi dari hal-hal yang kita tidak diharapkan, yang mana di situ kita harus benar-benar mematuhi apa yang telah disampaikan oleh kerajaan ataupun pemerintah Saudi Arabia khususnya. Namun untuk di sana seperti halnya yang paling agak lumayan sedih gitu ya, dengan kebijakan baru yang sudah diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia khususnya, kalau misalkan seperti halnya mal-mal ataupun tempat-tempat grosir itu tidak terlalu begitu bermasalahan gitu ya, karena mungkin itu sudah tidak setiap hari ataupun setiap waktu kita harus pergi ke tempat tersebut, seperti halnya mall ataupun toko-toko di sekitaran di Jeddah. Tapi nggak ingat tentang rumahnya Allah ataupun masjid, karena di sana sudah ditutup untuk masjid mulai tanggal 6 Juni itu sudah tidak diperbolehkan untuk sementara untuk melaksanakan sholat di sana. Jadi mungkin di situ yang lumayan agak berat sekali, karena tadi sudah bisa melaksanakan sholat Jumat di sana, dan mungkin di situ yang awalnya sudah rindu banget untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat di sana ataupun di masjid, namun untuk selanjutnya masih tidak diperbolehkan lagi untuk melaksanakan sholat di sana. Jadi sahabat billah dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Islam kita tetap berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kebijakan ini merupakan kebijakan yang memang murni baik untuk kita semua, meskipun kenyataannya agak lumayan sedih gitu ya. Jadi semoga ini yang terbaik. Kita tetap berdoa, kita jangan berputus asa. Semoga kita dijauhi dari wabah ini, dan semoga bumi ini normal kembali. Kita bisa melaksanakan ibadah, khususnya di Indonesia. Kita saling mendoakan karena di sini adalah pusat ya untuk umat Islam yang ditunggu-tunggu untuk bisa melaksanakan ibadah seperti halnya di Mekah ataupun di Masjid Nabawi. Jadi sahabat billah dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, di komen juga. Ataupun ada pembahasan ataupun perkataan saya dari tadi sampai sekarang ada perkataan yang kurang berkenan terhadap hatinya pemirsa ataupun sahabat billah, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Dan khususnya buat subscriber saya,
Saya tetap mendoakan ya, semoga sahabat fillah semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa beribadah dan harapannya bisa tercapai. Yang paling penting adalah semoga selalu diberikan kesehatan walafiat, amin Allahumma amin. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.